Shalom semuanya. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin, 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 amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Pagi hari ini saya masih sharing tentang melayani Tuhan. Ya, saya berdoa biarlah kita semua tetap setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Dan saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita tetap melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Karena semua kita pernah mengalami kasih Tuhan. Kita pernah mengalami bukti kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita melayani pekerjaannya sampai hari ini. Ya, kita melayani pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Mari kita lihat ada firman Tuhan yang menguatkan saya dan saya percaya ini juga meneguhkan saudara dan saya. Mengapa Petrus dia seorang yang pernah gagal di dalam hidupnya, tetapi dia dipakai Tuhan sampai dia mati untuk Tuhan. Kesetiaannya itu yang luar biasa, yang perlu ada juga dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus hari-hari ini. Mari kita lihat Yohanes pasal 21, ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Ya. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Allah berkata begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguh ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Petrus ini luar biasa muridnya. Kenapa Petrus mau melayani Tuhan? Yang pasti ada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ikutlah aku. Itu adalah panggilan Tuhan bagi Petrus untuk mengikuti Yesus. Tetapi perjalanan Petrus itu tidak mulus. Ya. Perjalanan Petrus juga banyak sekali tantangan demi tantangan yang dihadapi.
Petrus pernah gagal di dalam hidupnya. Pada waktu dia menyangkal Yesus, itu membuktikan bahwa Petrus pernah gagal di dalam hidupnya. Nah, Petrus adalah murid yang diberitahukan terlebih dahulu dari murid-murid yang lain untuk mengikuti akan Yesus. Itu sebabnya pagi ini saya mau share buat kita, kenapa Tuhan mau pakai Petrus sampai akhir hidupnya. Ya, di masa mudanya Tuhan pakai Petrus luar biasa. Di hari tuanya juga dia membuktikan kepada Yesus bahwa cintanya kepada Yesus itu luar biasa. Sampai dia juga rela mati seperti Yesus mati. Dan dia dipakukan di atas kayu salib, kepala ke bawah dan kaki ke atas. Nah, kenapa Petrus mau melayani Tuhan? Karena yang pertama saya menemukan bahwa Petrus mengalami satu perubahan hidup di dalam dirinya. Artinya apa? Allah dengan kasih-Nya mengubah hati Petrus yang pernah gagal di dalam dia mengikuti Tuhan. Jadi saya berkata Petrus adalah orang yang gagal. Dan dia pernah berjanji kepada Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin nanti banyak orang meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan mau meninggalkan engkau. Itu komitmen hati dari Petrus kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, kenapa dia gagal? Karena Petrus yang sama yang berjanji aku tidak akan pernah menyangkal engkau, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku akan tetap mengikuti engkau, dan aku akan rela mati bagi engkau. Itu dia pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi menyangkal 3 kali, ayam berkokok itu 2 kali. Jadi Petrus menyangkal 3 kali. Ya. Jadi saya mau sampaikan kepada kita hari ini bahwa Petrus mengalami proses yang luar biasa kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin membuktikan apakah ini Petrus betul-betul cinta saya atau tidak. Apakah Petrus ini betul-betul mengasihi saya atau tidak. Nah, itu sebabnya Tuhan memberikan pertanyaan 3 kali kepada Petrus. 2 pertanyaan. Yang pertama, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka Petrus menjawab dengan kasih pilia. Kasih pilia itu kasih seorang sahabat. Dia menganggap dia dan Yesus sahabat. Dia berkata, ya aku mengasihi engkau. Ya aku cinta engkau. Dengan dia menjawab, aku mengasihi engkau, Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. 2 kali. Tuhan sudah beritahukan, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi pertanyaan yang ketiga, Yesus merubah standar pertanyaannya kepada Petrus. Dan pertanyaan itu menggugah hati Yesus, sehingga Yesus menyatakan kasih-Nya, kasih agape, bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, arti daripada menggembalakan domba-domba itu artinya kita melayani Tuhan. Kita tetap percaya bahwa kita punya gembala agung, itu Yesus. Dan memang ada gembala-gembala lokal juga. Kalau orang yang benar-benar motivasi murni melayani Tuhan, dia akan jalan dulu, yang lain itu belakangan. Tuhan akan sediakan. Itu yang disebut dengan iman. Tapi zaman now ini,
Saya berulang-ulang kali tanya mereka yang baru lulus teologi, kamu mau gak menggembalakan di Kupang? Mereka selalu bertanya, hidup saya bagaimana nanti di sana? Makan saya bagaimana? Ada transportasi gak? Paling tidak motor lah disediakan bagi saya enggak? Jadi memang berbeda dengan zaman dulu. Seperti Petrus, dia lagi menjala manusia, Tuhan panggil ikutlah aku. Dia betul-betul memberikan hati dan hidupnya untuk ikut Tuhan. Dia tidak tanya Tuhan, Tuhan kau bayar saya berapa kalau saya ikut lu. Tidak. Itu sebabnya kita memang harus siap di dalam segala hal. Ya, dan saya berdoa mesti harus bangkit dari kita orang-orang yang militan yang akan berkata, ya Tuhan, saya mau. Ya, dan Tuhan akan berikan dia otoritas untuk apa? Gembalakanlah domba-domba. Artinya melayani Tuhan. Jadi kita memang harus menggembalakan domba-domba yang ada. Menggembalakan itu bukan di gereja lokal yang jemaatnya banyak. Gereja yang jemaat tidak banyak juga kita gembala. Menggembalakan jemaat itu dimulai dari mana? Dari rumah tangga kita dulu. Kita gembalakan mereka. Bapak dan ibu harus menggembalakan semua anak-anak yang dititipkan Tuhan di dalam rumah. Itu gembalakan dulu. Jadi kalau kita bisa menggembalakan dengan baik dan berhasil di dalam rumah tangga kita, di dalam komsel kita juga kita gembalakan jemaat dengan baik, maka saya percaya Tuhan jugalah akan mempercayakan banyak domba-domba yang kita layani dengan baik. Itu sebabnya kita semua sama seperti Petrus. Kita semua dipanggil seperti Petrus. Nah, Petrus gak punya apa-apa, tapi Tuhan memberikan kuasa kepada dia. Ketika dia diurapi Tuhan di atas loteng Yerusalem, maka Petrus berdiri di pintu gerbang bait Allah. Ada orang lumpuh di situ dan Petrus bilang begini, aku tidak punya uang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku punya nama Tuhan Yesus. Nama itulah yang akan menyembuhkan engkau, nama itulah yang akan menyelamatkan engkau. Dia bilang Yesus orang Nazaret itu sudah bangkit dan dia akan menyembuhkan engkau. Jadi saudara-saudara, memang kita harus melayani dengan kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan kita tidak bisa merebut jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Jadi saya mau beritahukan kepada kita, Tuhan mau memakai kita semua menjadi gembala-gembala yang melayani jemaat yang ada. Satu melayani satu, satu melayani satu. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kita yang harus punya spirit yang semangat. Yang percaya katakan amin. Kita yang semangat. Melihat keadaan ini kita yang harus bangkit dan tidak usah kendor hati. Seberapa jiwa yang Tuhan datang ini yang kita sama-sama semua nanti ini rame-rame masuk surga. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya setia sampai akhir hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ketika Petrus Tuhan bilang gembalakan domba-domba, Alkitab penulis Petrus diberi kuasa sehingga dia sebagai seorang murid yang hebat di antara 12 orang itu, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat karena kuasa Tuhan. Semua kita diberikan kuasa. Saya percaya kita bisa melakukan banyak hal karena kita diberi kuasa. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, Petrus yang pernah gagal, ya, pernah menyangkal Yesus, Tuhan ubahkan dia lagi kembali. Dia menjadi orang yang berani, orang yang melakukan pekerjaan Tuhan sampai dia mati, saudara-saudara. Dan Alkitab menulis firman yang kita baca itu membuat Petrus
orang yang luar biasa. Jadi kasih Allah hari ini sanggup mengubah hidup kita. Mungkin kita bilang begini, aduh Petrus memang hebat, tapi saya nggak ada apa-apa. Ngomong di mimbar aja saya gemetar. Selama kita bilang saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak sanggup, orang lain saja, itu sudah sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita bilang saya mampu, saya sanggup, saya bisa, pasti Tuhan akan lengkapi kita dengan kasih karunia-Nya untuk kita bisa dan mampu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi Allah mengubah Petrus dan Allah memberikan kepercayaan yang baru kepada Petrus. Dan Petrus bangkit dengan semangat dan dia menjadi saksi Yesus dengan penuh kuasa. Jadi saya mau beritahukan kepada kita, hari ini mungkin kita pernah gagal. Gagal dalam hal berpacaran mungkin. Gagal dalam rumah tangga, membangun rumah tangga kita gagal. Dalam studi, ya. Dalam karir kita juga pernah gagal. Gagal dalam bisnis atau usaha. Gagal dalam pelayanan. Itu tidak bisa membuat hati ini menjadi kosong, lemah, dan kendor. Dan kita berkata, wah aku tidak berguna. Dan kita berkata, saya kecewa. Kenapa hidup saya bisa gagal? Tapi hari ini Tuhan bilang, Jemaat Hope rise up. Rise up, bangkit. Dan tetap kita setia melayani Tuhan. Karena dengan kegagalan Tuhan bisa mengubah. Kita punya masa depan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Petrus diubahkan Tuhan, dapat kepercayaan baru. Sehingga dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan saya berdoa kita semua juga dipakai Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Kita harus optimis. Jadi kita tidak boleh putus harapan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang optimis, bukan Allah yang pesimis. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang tidak pernah gagal karena kehancuran kita. Allah yang kita sembah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita semua. Dan kasih Kristus sanggup mengubah hidup kita hari ini dan seterusnya. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bersemangat di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, kasih Allah begitu mengubah Petrus. Dan Petrus berubah total dan dia melayani Tuhan dengan maksimal. Yang kedua, kasih Allah juga mengarahkan hidup Petrus. Setelah diubah kan Tuhan arahkan dia. Dia tidak bisa jalan maunya dia, tidak. Tapi Tuhan arahkan dia, ini loh, kamu harus jalan di atas jalan ini. Sehingga Petrus dia ikut dan dia menjadi orang yang luar biasa. Ya. Jadi dalam ayat 15 tadi sesudah serapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombanya. Ya, Simon dia menjawab pertanyaan Tuhan dengan baik. Dan Simon melakukan semua yang Tuhan suruh untuk dia dapat lakukan dengan baik. Nah, saya harap kita semua juga dapat menjawab pertanyaan dari Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berkata dan meresponi, aku mengasihi Tuhan, maka Tuhan hanya minta, layanilah aku. Tuhan hanya minta, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Ya, mari kita sama-sama menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Ya, mari kita gunakan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Karena kasih Allah yang akan meluruskan jalan hidup kita. Yang akan mengarahkan pelayanan kita. Kemana kita akan pergi, kemana kita akan melayani. Ya, Petrus menerima panggilan Tuhan kembali. Karena apa? Karena Petrus tahu Tuhan mau dia melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya.
Di dalam kasih Allah Petrus menemukan tujuan dan arah hidupnya. Di dalam kasih Allah kita bisa mengerti buat apa kita hidup di dalam dunia ini. Itu di dalam Yesus kita tahu tujuan-tujuan. Apa yang kita mau lakukan selama kita ada dalam dunia ini. Apa arti daripada hidup ini tanpa tujuan yang jelas di dalam pribadi kita. Itu sebabnya kita harus tahu tujuan Allah ketika Dia menciptakan saudara dan saya. Dia punya rencana yang besar dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 1 Korintus 3 ayat 9 berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi semua kita dipilih, semua kita dipanggil menjadi kawan sekerja Tuhan, menjadi teman Tuhan di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan yang baik. Nah itu sebabnya kalau Tuhan sudah memanggil kita, Dia akan membawa kita melayani dengan tujuannya dalam hidup kita. Dia mengarahkan kita kepada satu destiny yang baik yang kita akan lihat dan kita akan rasakan dan kita akan melakukan dengan baik. Ya, saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian, kita tidak merusak hidup kita dengan hal-hal duniawi ini. Tapi lebih banyak kita berkumpul di dalam gereja, lebih banyak kita melayani Tuhan di dalam gereja, maka itulah Tuhan memberkati kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang pertama Petrus diubahkan Tuhan, yang kedua Petrus mengerti tujuan yang jelas dalam hidup karena Tuhan mengarahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan baik sampai akhir hidupnya. Yang ketiga Petrus menyerahkan hidup bagi Tuhan. Saudara-saudara, orang yang melayani pekerjaan Tuhan harus punya komitmen hati menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kenapa kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan? Karena Yesus sendiri sudah menyerahkan hidupnya untuk Bapanya di sorga. Maka kita juga harus menyerahkan hidup kita kepada Bapa kita di surga. Nah, ayat 18-19 ayat yang terakhir ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini bicara apa? Petrus pada waktu muda, dia bisa pergi kemana-mana, dia bisa melayani Tuhan kemana-mana. Tapi pada waktu dia sudah tua, maka dikatakan orang akan menangkap dia dan mengikat dia. Dan dia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah itu sebabnya ayat 19 dikatakan, dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Betul, Alkitab menulis bahwa akhir hidup Petrus mati bagi Allah karena dia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Tadi pujian yang dinyanyikan Henny itu luar biasa. Sampai akhir hidup kita melayani Tuhan. Dan saya berdoa supaya apa yang Tuhan katakan kepada Petrus itu juga terjadi dalam hidup kita. Dan kita berkomitmen sampai akhir hidupku aku tetap melayani Tuhan. Ya, dan saya berdoa supaya kita semua bisa melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kita tahu dalam satu sejarah saya baca pada tahun 62 menurut legenda gereja kota Roma itu terbakar habis. Petrus pada waktu itu Alkitab katakan dia tinggal di kota Roma. Dia menggembalakan di kota Roma. Tadi pada waktu Kaisar Nero memimpin kota Roma itu hancur. Dan orang-orang Kristen di Roma mereka ditindas keras. Ya. Orang-orang Kristen begitu susah, dibunuh dengan kejam. Pada waktu itu Petrus sedang gembala di kota Roma. Karena dia lihat
Nero begitu kejam kepada orang-orang Kristen di Roma. Maka Petrus melarikan diri dari kota Roma. Dan ketika dia melarikan diri ke kota Roma, dia ingin menyelamatkan dirinya. Dan Tuhan datang bertemu dengan Petrus di persimpangan jalan yang disebut Apia. Petrus melihat Yesus menampakkan diri kepadanya. Yesus berjalan berpapasan dengan Petrus. Dan Petrus waktu itu sangat kaget sekali. Wah, aku meninggalkan jemaatku yang aku gembalakan, aku lari karena takut. Nero yang begitu kejam membunuh orang-orang Kristen. Petrus juga takut sebagai seorang hamba Allah. Dia melarikan diri. Tapi ketika bertemu di persimpangan yang di Apia itu, Petrus berkata, Tuhan berkata kepada Petrus, Covadis Domini, artinya hendak kemana Petrus? Ya, dan saya mau beritahukan, Petrus mencoba untuk melarikan diri, tapi dia bertemu Tuhan, dan Tuhan membelokkan arah hidup Petrus. Tuhan bilang, Petrus, kembalilah engkau ke Roma dan gembalakanlah domba-domba yang ada di Roma. Dan akhirnya Petrus kembali, dan disitulah Roma, ayat yang kita baca tadi ayat 18-19 Yohanes 21. Petrus ditangkap di sana. Dalam penggembalaan dia ditangkap. Dan akhirnya dia menjadi martir bagi Tuhan. Dia mati bagi Tuhan. Karena dia mau melayani Tuhan. Dan saya mau beritahukan kepada saudara, kasih Allah telah memberikan kepada kita segala-galanya. Dan Petrus diubahkan oleh Tuhan. Petrus mengingat kembali penyaliban Tuhan di atas kayu salib. Petrus mengingat bahwa dia pernah menyangkal Yesus. Tapi Yesus begitu baik, Tuhan begitu baik, Allah begitu baik. Mengubah hidupnya yang gagal. Mengarahkan tujuan hidup yang jelas. Dan dia bilang tidak ada jalan lain kecuali aku menyerahkan hidupku bagi Tuhan. Dan aku mau melayani pekerjaan Tuhan. Jadi sesibuk-sibuk apapun, kita harus prioritas utama untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, kita juga digugah hati kita oleh Tuhan. Seperti Tuhan menggugah hati Petrus. Petrus mendapat sentuhan kasih Allah yang luar biasa. Untuk dia bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan sampai dia mati seperti Yesus mati. Disalib tetapi berbeda. Yesus kepala ke atas, kaki ke bawah. Petrus kaki ke atas, kepala ke bawah. Itulah yang membuktikan orang-orang yang setia sampai akhir. Jadi melayani Tuhan itu tidak mudah, tidak gampang. Tuhan hanya menuntut cinta kita kepada Tuhan. Tuhan menuntut kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa kumpul tiap hari, ya 20 orang. Tetap enjoy, tetap bersuka cita. Kan tadi Maheni bilang begini. Kita rindu jiwa-jiwa banyak ya Maheni. Maheni bilang tadi. Tapi itu semua ada dalam rencana Tuhan. Kita masih ada kesempatan untuk bisa menuai jiwa-jiwa. Kalau Tuhan lihat di hati kita hari ini orang-orang seperti Petrus. Yang mau diubahkan, yang mau diarahkan. Yang tidak patah semangat. Tetap optimis dalam hal Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati pelayanan GB Hope di sini. Saya berdoa supaya Hope tetap maju di dalam Tuhan. Ya, saya juga nggak bisa lama-lama di sini. Tapi Ibu Lucy akan ada di sini. Cukup lama di sini. Dan saya harap dia dengan Billy dan Maheni bisa melayani bersama-sama dengan baik di sini. Ada sukacita Maheni? Haleluya. Senyum sedikit. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.